Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita akan membahas dua sepatu yang spesial. Dan ini seri pertama Nike GT Cut. Ini juga seri kedua Nike GT Cut. Kita mau langsung membahas apa saja bedanya. Karena kedua sepatu ini memang tampil berbeda. Untuk seri kedua ini memang belum masuk ke Indonesia. Tapi disinyalir juga bakalan menjadi barang goib seperti seri pertama yang langsung ludes di pasaran. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saksikan perbandingannya sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan membahas bahan atasnya dulu. Kita lihat untuk seri GT Cut 1 ini memang tampilannya bisa dibilang lebih cantik. Namun GT Cut 2 ini memperlihatkan kesan sepatu yang gagah, yang sporty, yang lebih maco ketimbang seri yang pertama. Kita bandingkan untuk bahan atasnya ini, banyak orang yang memang lebih menyukai seri GT Cut 1 ini karena bisa dilihat ada bahan atas tekstil, padding yang tebal juga seperti ini. Kemudian juga bahannya terlihat keren karena tampil lebih kalem. Sementara untuk GT Cut 2 ini bahan atasnya itu modern banget. Mungkin juga generasi sekarang Anda mungkin lihat siluet Kyrie 8 yang baru seperti ini juga. Dan juga Anda juga mungkin ingat Air Jordan 36 menggunakan jacquard Leno. Dan ini juga terlihat menggunakan woven gitu, jadi bahan plastik yang dipanaskan. Kemudian ini ada juga meshnya yang mengitari dari kanan hingga ke kiri. Oke, jadi insight-nya setelah saya mencoba dua-duanya, ternyata untuk bahan seri GT Cut 2 ini terasa memiliki space yang lebih lebar. Jadi buat Anda yang kakinya lebar, kayaknya lebih cocok menggunakan GT Cut 2 ketimbang GT Cut 1 yang terasa lebih sempit. Kemudian keunggulan lainnya adalah GT Cut 2 ini lebih terasa dingin ataupun lebih bernafas karena bahan atasnya bisa dibilang cukup tipis. Kemudian dia juga banyak rongga ventilasinya seperti ini. Berbeda sekali dengan GT Cut 1 yang hanya sedikit sekali ventilasinya. Di sebelah samping juga terlihat cukup padat. Jadi keseluruhan buat Anda yang kakinya lebar tentu akan terasa nyaman menggunakan GT Cut 2 ketimbang GT Cut 1. Oke, selanjutnya perbedaan kedua kita lihat dari sistem pertalian dari sepatu ini. Nah, yang saya sesali adalah GT Cut 2 ini menggunakan tali yang berbeda dengan GT Cut 1. Padahal GT Cut 1 ini talinya udah mewah banget, tampil elegan, ada tulisannya juga di ujung talinya. Ini terlihat lebih polos dan ini juga banyak sekali sepatu-sepatu non-signature yang menggunakan tali seperti ini. Jadi tidak terlalu spesial untuk kelas flagship seperti Nike GT Cut 2 ini. Nah, tapi yang menarik dari GT Cut 2 menghadirkan sistem pertalian yang bisa dibilang fast fit seperti ini. Untuk Anda yang tidak mau ataupun tidak suka mengikat tali terlalu lama, tentu mengecangkan tali GT Cut 2 ini akan lebih mudah karena Anda tarik di atas ini, bagian bawah langsung mengikuti dengan tali yang tentu akan mengikat lebih kencang. Sementara untuk GT Cut 1 ini Anda membutuhkan waktu karena harus menariknya satu persatu, dan ini juga talinya masuk ke bagian bahan atas ini. Berbeda dengan GT Cut 2 yang hadir seperti strap ini, tidak ada bolongan di bagian-bagian bahan atas sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi bisa dibilang penggunaan tali di GT Cut 2 ini lebih praktis, walaupun secara kualitas tali lebih bagus GT Cut 1. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat bahan ataupun lidah dari GT Cut 1 ini terasa lebih tipis walaupun terlihat desainnya lebih keren karena ini semacam tameng ya modelnya. Ini juga minimalis. Namun kalau GT Cut 2 ini terasa lebih tebal paddingnya. Jadi kalau Anda suka ikat tali sangat kencang, di lidah GT Cut 2 ini menahannya terasa lebih bagus. Secara kualitas lidah memang keduanya juga tergolong premium bahannya, bisa kita pegang. Ini terlihat tekstil yang mewah banget. Ini juga
mirip-mirip, bahkan ini lebih banyak rongga ventilasinya seperti ini. Ini yang membuat menggunakan GT Cut 2 tidak terasa sesak ataupun tidak terasa kaki mudah sekali panas. Oke, ujung lidah ini terlihat cukup banyak sekali perbedaannya. Ya, selanjutnya kita beranjak ke bagian pergelangan. Ternyata untuk ukuran tinggi sepatu ataupun potongan tidak ada perbedaan sama sekali. Kita lihat paddingnya sama tebal, rumah tumitnya juga sama dalam, jadi bisa dikatakan memang perasaannya terasa mirip sekali. Kemudian kita lihat kalau dari bagian belakang ini memang ada perubahan yang cukup besar. Nah, ini tergantung selera dari Anda. Anda suka sepatu yang modelnya sangat sporty seperti ini ataupun lebih simple dengan tampilan yang terlihat berkelas. Ya, sebagai ciri khas kalau GT Cut 2 ini ada plastik yang bisa dilihat cukup bertumpuk. Kemudian ini ada desain yang juga cukup keren, bertumpuk seperti ini terlihat gagah, dan di atasnya ini ada bahan tekstil yang terasa seperti bantal, jadi terasa tebal banget walaupun tidak ada pull tabnya, jadi terlihat bulat seperti ini. Sama seperti seri GT Cut 1, namun bedanya dia di sini ada plastik yang menjulurnya vertikal seperti ini. Kemudian di bagian sini juga menyambung plat plastiknya. Ini membuat area tumitnya GT Cut 1 terasa lebih berat ketimbang GT Cut 2 yang justru tampil cukup lebih rame ketimbang GT Cut 1 ini. Oke, di bagian belakang kita lihat ada perbedaan yang cukup menyeluruh. Kemudian sama perasaannya di pergelangan juga, jadi hanya desain saja yang berbeda untuk seri GT Cut 1 dengan GT Cut 2 soal bagian belakang ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal traksinya. Ini udah sering banget dipakai tempur, jadi udah tidak bersih lagi. Namun demikian ini traksinya masih awet sampai sekarang, sudah penggunaan lebih dari setahun, dan ini baru saya gunakan sebanyak 3 kali. Kita lihat traksinya lebih agresif ketimbang GT Cut 1. Saya juga sudah mencobanya, keduanya menimbulkan bunyi berdecit walaupun terasa GT Cut 1 ini lebih berisik ketimbang GT Cut 2. Nah, yang lebih menarik lagi adalah pola ataupun bahan di GT Cut 2 ini lebih beragam karena dia di bagian depan ini translucent. Kemudian di bagian depan ini juga ada smear traction yang bisa dibilang cukup agresif untuk Anda berhenti. Secara pola memang keduanya cukup agresif, namun secara ketebalan GT Cut 2 ini tampil lebih baik dan tentunya akan menghadirkan umur pakai yang lebih panjang. Secara keseluruhan keduanya juga bisa dikatakan perfect. Saya sudah mencobanya di lapangan yang bersih, ngerem ke depan, ke samping itu sama sekali tidak ada masalah. Kemudian juga di bagian depannya ini terasa kesat sekali, tidak ada perbedaan secara menyeluruh walaupun polanya berbeda. Secara fungsional sepatu ini keduanya memang memungkinkan untuk Anda yang suka cutting di lapangan, yang gesit sekali. Menggunakan sepatu ini tentu akan lebih nyaman. Mungkin keunggulannya kalau untuk GT Cut 2 ini Anda bisa menggunakannya di lapangan outdoor karena rata-rata traksinya juga tidak mudah kotor seperti ini dan cukup tebal, jadi kayaknya nggak ada masalah kalau Anda menggunakan sesekali di lapangan outdoor. Nah, soal traksi keduanya terlihat berbeda walaupun secara fungsi kedua-duanya cukup bagus. Nah, ini tergantung selera Anda lebih suka yang pertama ataupun GT Cut yang kedua. Kemudian cara transisi juga saya katakan tidak terlalu berbeda ya, walaupun kalau di bagian belakang ini tampak GT Cut 1 ini lebih rounded, namun di bagian depan untuk GT Cut 2 ini terlihat lebih tinggi. Jadi ini untuk transisi dia bisa lebih menyeluruh seperti ini. Nah, ini memang sepatu yang cocok untuk Anda para pelari. Nah, perbedaan keenam kita akan melihat soal bantalannya karena sesungguhnya ini benar-benar penampilan yang berbeda. Kita lihat nih, insole-nya sudah kita lepas. Kita lihat dulu bagian dalamnya, full length zoom strobel seperti ini. Namun di seri pertama ini terlihat langsung di bawah mata kaki, langsung telanjang seperti ini zoom strobelnya. Sementara untuk seri kedua tampil lebih rapih dengan penggunaan cover seperti ini. Namun perasaannya mirip sekali, dan yang membedakan adalah kalau di
GT Cut 1 ini ada penggunaan hex zoom unit lagi di belakang sini. Nah, berbeda untuk GT Cut 2 tidak ada lagi di belakang sini, namun sudah terdapat langsung di bawah insole. Jadi akan langsung terasa bouncy. Memang saya rasakan sepatu ini terasa lebih tinggi dan juga memiliki pantulan yang lebih baik ketimbang GT Cut 1 yang terasa justru mengedepankan court feel ketimbang impact protection seperti GT Cut 2. Nah, ini dia insole-nya. Mungkin Anda sudah mencoba kalau GT Cut 1 itu di bagian insole-nya ini kesat sekali. Jadi buat Anda yang biasanya menggunakan kaos kaki yang permukaannya kasar ataupun tebal misalnya, suka nyangkut-nyangkut nih kaos kakinya, suka kelipat di bagian depan sini. Nah, ini berbeda dengan GT Cut 2. GT Cut 2 sudah diperbarui, mungkin juga mendapat banyak masukan dari para pengguna GT Cut 1 dan insole-nya terasa lebih licin. Jadi tentunya Anda yang biasa menggunakan kaos kaki yang permukaannya kasar tidak akan mudah menekuk seperti pada penggunaan di GT Cut 1. Namun kalau di awal percobaan saya menggunakan GT Cut 2 itu, jika saya tidak mengikat tali dengan kencang, terasa kaki malah mudah meluncur. Nah, itu dia kekurangannya ketika menggunakan insole yang licin seperti ini. Namun demikian, kita lihat secara keseluruhan tinggi insole-nya itu memang mirip. Nah, yang di seri GT Cut 1 ini menggunakan busa React juga, sama sebenarnya keduanya juga. Namun perbedaannya terdapat pada tinggi insole. Nah, kita lihat kalau GT Cut 2 ini dinding insole-nya tuh terlihat lebih tinggi ketimbang yang GT Cut 1. GT Cut 1 itu ada lengkungan di bagian sini, sementara GT Cut 2 ini terlihat lebih datar namun lebih tinggi. Ini juga mungkin konsekuensi dari tidak hadirnya plat plastik di samping seperti di GT Cut 1. Jadi ini berfungsi sekali untuk Anda yang suka berhenti lateral. Ini akan tertahan di sini jadi lebih aman. Nah, di bagian depannya ini terlihat lebih pendek. Sementara kalau GT Cut 2 ini nggak ada plat plastik di sini. Dia cuma menggunakan bahan mesh yang seperti ini yang bagus banget. Kemudian dia konsekuensinya membuat insole-nya lebih tinggi di bagian depan seperti ini. Nah, secara keseluruhan memang menyenangkan sekali ya daleman sepatu ini. Keduanya bagus dan sama-sama menggunakan insole React, namun yang versi kedua langsung ada hex zoom di bagian belakang sini yang tentunya akan menghadirkan perasaan memantul yang lebih bagus ketimbang seri GT Cut 1. Jadi buat Anda yang suka court feel yang bagus, layaknya sepatu para pemain guard atau sepatu yang suka Anda gunakan untuk crossover, kayaknya GT Cut 1 lebih tepat untuk Anda. Sementara untuk Anda yang juga suka court feel bagus, tapi di satu sisi Anda membutuhkan pantulan yang berasa ketika Anda ingin melompat ataupun redaman yang lebih baik ketika Anda mendarat, maka GT Cut 2 ini menghadirkan perasaan yang terasa lebih menyenangkan. Jadi soal impact protection, saya lebih mengidolakan GT Cut 2, namun untuk court feel, GT Cut 1 ini terasa lebih baik. Setelah membahas bahan atas, kemudian kita sudah juga melihat insole sampai bantalan sepatu ini. Sekarang waktunya kita melihat perbandingan berat dari kedua sepatu, karena bisa dibilang penggunaan bahan yang lebih modern hadir di GT Cut 2 membuat bobotnya terasa lebih ringan. Namun dengan tampilan yang lebih premium seperti GT Cut 1 ini, sejauh apa perbandingan antara kedua sepatu ini soal beratnya? Ayo kita langsung cek. Untuk GT Cut 1 di 402 gram. Kita langsung lihat kalau GT Cut 2 beratnya 385 gram. Jadi selisihnya sekitar 17 gram lebih ringan GT Cut 2 ketimbang GT Cut 1 dengan size yang sama. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal secara keseluruhan desain. Anda bisa langsung tulis di kolom komentar Anda lebih suka tampilan GT Cut 1 yang terlihat premium, elegan, kemudian keren seperti ini, atau
penampilan dari GT Cut 2 yang terlihat lebih sporty, lebih masa depan seperti ini. Nah, buat Anda yang punya pendapat, Anda juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi demikianlah hasil perbandingan kami terhadap GT Cut 1 dan GT Cut 2. Buat Anda yang penasaran dengan performa sepatu ini, kami akan upload setelah video ini, dan jangan lupa Anda nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.